Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersua, kita bisa berjumpa di program Persis TV di Ramadan 1441 Hijriah ini. Bersama saya Ahmad Faisal, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengkaji sebuah tema yang mungkin cukup sederhana sesuai dengan judulnya, yaitu bagaimana membangun pola hidup yang sederhana. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, pola hidup sederhana kalau kita mengambil dalam konteks Islam, dalam konteks Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu bisa kita cari yang sepadan dengan kata sederhana itu. Yang paling banyak dikaji tentang bagaimana hidup yang sederhana itu, ya, di dalam kajian Islam terkenal dengan istilah zuhud. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah prinsip hidup yang zuhud. Tetapi kemudian ada banyak salah kaprah, ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya ketika menyandang kata zuhud. Orang di zaman sekarang ada yang menganggap bahwa zuhud itu adalah meninggalkan kehidupan dunia. Sehingga ada orang yang dia meninggalkan kehidupan dunia, dia menjauhi hiruk-pikuk dunia. Bisa jadi pertama karena dia sudah pernah meraih dunia yang luar biasa itu. Jadi dia pernah jadi orang yang kaya raya, sukses besar, dia punya kekayaan di mana-mana, kehidupan dunia, kebahagiaan dunia sudah dia dapatkan, tetapi kemudian di tengah perjalanan dia merasakan hampa. Dia merasakan bahwa dunia ini hanya menipunya. Dia merasakan bahwa dunia ini penuh dengan pengkhianatan. Dia merasakan kekecewaan dalam kehidupan dunia. Maka setelah itu dia menarik diri dari kehidupan dunia, dia menjauhi dunia. Terus kemudian dia menyendiri. Dia menjauhi semua itu, meninggalkan semua itu. Dengan istilah, saya ingin menjadi orang yang zuhud. Maka dia tinggalkan kehidupan dunia semuanya. Itu yang terjadi. Yang pertama. Yang kedua, ada lagi orang yang mengatakan bahwa, saya sedang menjalani kehidupan yang zuhud. Tetapi kalau dilihat, dia meninggalkan dunia. Kalau yang pertama tadi meninggalkan dunia karena dia pernah merasakan nikmat dan manisnya dunia. Yang kedua ini dia meninggalkan dunia karena belum pernah merasakan nikmat dan manisnya dunia. Jadi artinya dia seolah-olah stres, seolah-olah udah habis, udah nggak bisa lagi ngapain. Dunia yang dia kejar nggak dapat. Pada akhirnya karena kemalasannya, karena dia tidak mau berusaha lagi, dia tidak mau bekerja keras lagi, maka dia berhenti mengejar dunia, lalu kemudian mengasingkan diri. Dia katakan, saya ingin menjalani kehidupan yang zuhud. Maka dia fokus ibadah, fokus berdoa, fokus menjalani suluk-suluk dan sebagainya, fokus menjalani latihan-latihan dan sebagainya, dan dunia betul-betul dia tinggalkan. Apakah itu yang dinamakan zuhud? Nah, baik pemirsa Persis TV semuanya, kita bisa kaji, benarkah yang zuhud itu seperti itu? Kalau zuhud seperti itu, dan umat Islam diminta untuk bersikap zuhud semuanya, maka umat Islam tidak akan mungkin menguasai dunia. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita kaji. Apa itu sebetulnya makna dari zuhud itu? Pemirsa semuanya, makna zuhud itu secara bahasa adalah dia meninggalkan. Secara bahasa, zuhud itu lawan kata dari keinginan. Lawan kata dari gemar. Ya. Maka zuhud itu artinya hilangnya keinginan terhadap sesuatu, baik disertai kebencian ataupun memang tidak ingin sama sekali. Jadi secara bahasa asalnya yang namanya zuhud itu tidak menginginkan sesuatu atau hilang keinginan terhadap sesuatu. Apapun alasannya, pokoknya kalau sudah tidak ingin terhadap sesuatu, secara bahasa itu namanya zuhud. Sementara secara istilah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan bahwa zuhud yang disyariatkan adalah meninggalkan rasa gemar terhadap hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Ya, meninggalkan rasa gemar.
meninggalkan rasa ingin terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat, yaitu terhadap perkara mubah berlebih yang tidak digunakan untuk membantu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai sikap percaya tentang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya zuhud. Jadi zuhud itu kalau menurut istilah intinya meninggalkan sesuatu aktivitas atau apapun itu yang tidak berpotensi memberikan kebaikan untuk akhirat. Itulah zuhud. Jadi tidak ada kata-kata di situ meninggalkan dunia, tidak ada. Yang ada adalah bagaimana agar kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kelak. Makanya sesungguhnya kalau kita lihat istilah itu, makna zuhud itu sangat luas sekali. Makna zuhud itu bukan seperti yang digambarkan tadi, meninggalkan dunia sama sekali, meninggalkan kehidupan dunia sama sekali, dan kemudian asyik tenggelam dalam zikir, asyik tenggelam dalam kehidupan dirinya sendiri, dan dia tidak mempedulikan lagi orang sekitar. Itu bukan zuhud. Ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya mengenai seorang yang memiliki uang 1000 dinar. 1000 dinar ini uang yang sangat banyak. Kalau sekarang mungkin miliar atau triliun. Ketika ditanya tentang seorang yang memiliki uang 1000 dinar, apakah ia bisa disebut sebagai orang yang zuhud? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, dia bisa disebut sebagai orang yang zuhud, ya, selama ia tidak terlalu berbangga dengan bertambahnya harta dan dia tidak terlalu bersedih dengan hilangnya harta. Jadi kuncinya adalah zuhud itu bukan berarti harus hidup miskin. Zuhud itu bukan berarti harus hidup sengsara dan melarat. Zuhud itu adalah ketika kita mendapatkan dunia, kita tidak terlalu berbangga. Demikian juga ketika kita kehilangan dunia, kehilangan harta, kita pun tidak terlalu sedih. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23. Ketika para ulama ditanya tentang zuhud, maka biasanya referensinya adalah Al-Quran surat Al-Hadid ini. Yaitu kita baca ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian supaya kamu tidak terlalu bersedih terhadap apa-apa yang tidak kamu dapatkan atau apa yang hilang dari sisimu. Dan kamu pun tidak terlalu berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi berlebihan. Jadi kuncinya adalah sikap zuhud itu menghindari sikap yang sombong, sikap yang berlebihan, sikap yang melewati batas. Ya. Jadi bukan tentang berapa kekayaan yang kita dapatkan, bukan tentang berapa uang yang kita dapatkan, bukan tentang seberapa berkuasanya kita, bukan tentang seberapa tingginya kedudukan kita, tetapi tentang apa yang ada dalam hati kita tentang kehidupan dunia. Memang ada istilah ya, bahwa zuhud itu adalah orang tidak terlalu tergiur dengan kehidupan dunia. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Kita coba lagi, kita lihat lagi, kita kaji lagi lebih dalam lagi. Ya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zuhud itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah zuhud yang wajib bagi setiap muslim. Zuhud yang wajib bagi setiap muslim yaitu zuhud terhadap perkara yang haram. Ya, yaitu dengan cara meninggalkannya. Jelas kalau ini mah. Kalau ini sudah tidak ada alasan lagi. Untuk perkara yang haram, maka kita harus zuhud terhadapnya. Artinya apa? Tidak punya keinginan terhadapnya. Tidak punya keinginan untuk melakukannya. Dan kita meninggalkan semua itu. Ya. Minimal dalam hati kita, sudah. Kalau kita mau hidup zuhud adalah tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci zuhud. Ya. Sekali lagi, tidak melakukan apa yang diharamkan. Itu wajib kita zuhud terhadap perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka zuhud di situ menjadi hukumnya wajib. Yang kedua, tingkatan kedua, zuhud yang bersifat sunnah atau mustahabbah, yaitu zuhud terhadap perkara-perkara makruh dan perkara-perkara mubah yang berlebihan. Maksudnya perkara mubah yang melebihi kebutuhan, baik makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Jadi ini terkait dengan gaya hidup. Ada orang memakai pakaian, memilih kendaraan, karena memang fungsinya, atau karena memang ingin terlihat kaya. Nah ini menarik ini.
Mengumpulkan kekayaan itu hukumnya boleh, halal. Anda punya uang, lalu Anda beli mobil, harganya 500 juta, itu boleh. Anda punya uang, beli mobil harganya 5 miliar, itu hukumnya boleh. Anda punya uang, beli mobil harganya 100 juta, itu pun boleh. Bahkan ketika Anda dapat mobil secara gratis, itu juga boleh. Hukumnya boleh. Tetapi, yang menentukan zuhud atau tidak zuhud adalah bukan kekayaan bukan kendaraan yang kita beli itu, tetapi hati kita. Ketika kita membeli kendaraan itu, apakah memang kita beli karena fungsinya atau kita beli karena ingin terlihat seperti orang kaya? Termasuk ketika kita memakai pakaian, baju, celana, sepatu, dan sebagainya. Sehingga banyak orang yang memaksakan diri. Sehingga dia harus berhutang, dia harus meminjam, dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Demi apa? Demi terlihat kaya, demi terlihat keren. Ini hati kita yang menentukan, bukan jenis barangnya. Bisa saja orang yang memakai pakaian mahal, tapi hatinya terjaga, maka dia zuhud. Sebaliknya, bisa jadi orang yang memakai pakaian yang sederhana, asal-asalan, compang-camping, tapi niatnya ingin terlihat seperti orang yang zuhud, maka sungguhnya dia tidak zuhud. Jadi sekali lagi, bukan tentang materi yang dipakainya, tetapi tentang hatinya ketika kita memakai itu. Ini hati-hati. Karena sungguhnya kalau kita lihat dari segi pakaian, dari segi kendaraan, sebetulnya orang-orang yang kaya beneran, orang-orang yang beneran kaya, itu jarang sekali tampil mewah. Orang yang kayanya bener gitu ya, yang kekayaannya luar biasa, triliunan, bahkan luar biasa sekali, jarang sekali dia terlihat menggunakan baju-baju yang mewah, pakaian yang mewah, segala macam. Orang yang memakai pakaian mewah, baju mewah dan sebagainya yang terlihat mahal bahkan ditonjolkan, itu biasanya karena dia sebetulnya nggak kaya-kaya amat. Tidak terlalu kaya biasanya. Justru orang kaya itu penampilannya sederhana. Cukup berkaos, bercelana jeans. Kita lihat saja orang-orang yang kaya di seluruh dunia ini. Mereka penampilannya sederhana sekali. Kita bisa contoh itu. Ya, jadi intinya sekali lagi, di tingkatan yang kedua ini, zuhud yang mustahab, zuhud yang sunnah itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang boleh, termasuk yang makruh, ya. Itu tetapi diniatkan apa? Diniatkan untuk tidak tumbuh rasa sombong pada diri kita. Sehingga orang yang zuhud itu beli kendaraan sesuai fungsinya. Beli pakaian sesuai fungsinya. Bangun rumah, beli rumah sesuai fungsinya. Baik lagi, untuk urusan itu hanya dirinya dan Allah yang tahu. Kita tidak bisa menilai seseorang zuhud atau tidak dari baju yang dia pakai, dari kendaraan yang dia pakai, tidak bisa. Tetapi hanya dirinya dan Allah yang tahu. Mungkin dalam beberapa hal yang sombongnya berlebihan itu akan terlihat, ya. Sombongnya berlebihan, misalkan terlalu ditonjol-tonjolkan setiap sekali berfoto selfie, yang diliatin mobil mewahnya, yang diliatin jam tangan mewahnya, yang diliatin pakaian mewahnya, gitu kan, dengan berbagai macam kemasan yang dia pakai, ya, dengan berbagai kemasan yang dia kemas seolah-olah dia orang yang sederhana. Makanya sekali lagi, bahwa zuhud atau tidak zuhud itu bukan tentang materinya, tapi tentang hati kita. Apakah hati kita terkait kepada keduniaan itu, atau justru hati kita terkait kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tingkatan yang kedua, yaitu zuhud terhadap hal-hal yang boleh. Terhadap hal-hal yang zuhud yang bersifat sunnah. Dan yang ketiga, zuhud orang-orang yang berpacu ketika berjalan menuju Allah. Nah, ini lebih dalam lagi. Tentunya ini adalah zuhud terhadap dunia secara umum. Maksudnya bukan mengosongkan dunia, maksudnya bukan meninggalkan dunia, bukan hampa dari dunia, bukan membuang dunia, tapi maksudnya menjadikan hati kosong secara total dari hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga hati tidak tergoda oleh dunia dan tidak dibiarkan untuk menempati hatinya. Kalaupun dia mendapatkan dunia, kalaupun dia memiliki kekayaan, itu tidak disimpan di hatinya. Sehingga ketika dia dapat kekayaan itu tidak membuatnya sombong. Demikian pula ketika dia tidak mendapatkan kekayaan itu atau kehilangan kekayaan itu tidak membuatnya sedih berkelanjutan. Tidak membuatnya sedih berlarut-larut. Biasa saja. Kenapa? Karena dia simpan hartanya itu bukan di hati. Hartanya hanya dia simpan di luar saja, yang disimpan di hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena dia sadar, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu
lebih baik, lebih utama daripada kehidupan dunia. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, itu tingkatan-tingkatan zuhud menurut Ibnu Qayyim. Kita juga bisa melihat di zaman Nabi, di zaman para sahabat, itu ada beberapa sahabat yang menginginkan perilaku hidup sederhana atau perilaku hidup zuhud. Ya. Tetapi kemudian banyak perbuatan zuhud mereka yang menyimpang. Contohnya apa? Contohnya ketika suatu saat ada beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri-istri Nabi tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak berada di luar, ketika berada di rumah. Jadi sahabat-sahabat itu bertanya kepada istri Nabi bagaimana kehidupan Nabi di rumah. Kesimpulan yang mereka dapatkan adalah mereka kemudian ingin membangun sikap hidup zuhud. Maka dia mengatakan, kalau gitu saya tidak akan menikahi perempuan. Saya tidak akan menikah. Sahabat satu lagi mengatakan, saya tidak akan memiliki anak. Sahabat satu lagi mengatakan, saya akan berpuasa terus. Sahabat lagi juga mengatakan bagaimana dia ingin menjalani sikap hidup zuhud yang lainnya. Kemudian sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya kecewa. Lalu Rasul mengatakan, saya seorang Rasul. Ya, saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya juga menikahi perempuan. Saya mendatangi istri-istri saya. Saya juga menjalankan kehidupan dunia sebagaimana yang lainnya. Maka itulah zuhud yang diinginkan Rasulullah. Bukan zuhud yang menyimpang tadi dengan meninggalkan kehidupan dunia. Ada sebuah kisah lagi. Suatu hari, Siti Aisyah bertemu dengan seorang sahabat perempuan. Sahabat perempuan ini dari penampilannya terlihat wajahnya kusam, kumal, kusut, dia terlihat bersedih, ya, rambutnya acak-acakan, bajunya acak-acakan, dia sangat tidak layak sebagai seorang sahabat perempuan. Tidak sebagaimana perempuan yang lainnya. Apa yang dilakukan? Aisyah kemudian bertanya, kenapa kamu berpenampilan seperti itu? Kenapa kamu tidak berdandan sebagaimana halnya perempuan-perempuan lain? Maka sahabat perempuan tersebut mengatakan, percuma saya berdandan, karena suamiku sudah tidak mau lagi melihatku. Aisyah bertanya, loh kenapa? Suamimu tidak mau mendatangimu? Kenapa suamimu tidak mau melihatku lagi? Maka sahabat perempuan itu menjawab, dia terlalu sibuk beribadah kepada Allah. Dia ingin terus beribadah sehingga tidak mau lagi untuk mendatangiku. Maka Siti Aisyah melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun murka. Lalu kemudian dia melarang, dia mendatangi sahabat laki-laki itu, dan dia kemudian memerintahkan kepada sahabat itu, hei kamu datangi istrimu, bahagiakan dia. Inilah zuhud yang sebenarnya. Bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi bagaimana menjadikan dunia sebagai sebuah jembatan untuk kehidupan di akhirat kelak. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, zuhud yang menyimpang juga dilakukan oleh orang-orang yang ingin mengkebiri dirinya, ingin melakukan hidup yang jauh dari kehidupan dunia. Tapi kemudian Rasulullah SAW tidak mengizinkan itu. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan hal-hal baik yang telah Allah halalkan untuk kamu, dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini jelas sekali bahwa Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Makanya jelas sekali dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daro akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan kehidupanmu, jangan lupakan bagianmu di dunia. Ini penting. Dua-duanya penting. Lihat firman Allah, jangan carilah kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia. Kalau kita berbicara jangan lupakan, berarti penting atau tidak? Pasti penting. Kalau seorang mengatakan mewanti-wanti jangan lupa ya, itu berarti penting. Maka kehidupan dunia pun menjadi penting. Maka zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Hidup sederhana bukan berarti meninggalkan dunia.
tapi bagaimana dunia ini menjadi sarana untuk menuju ke akhirat kelak. Makanya kemudian ada banyak penyimpangan, ada banyak hal yang keliru dalam ajaran-ajaran yang disampaikan tentang zuhud, tentang kesederhanaan. Ketika ada ceramah-ceramah yang mengatakan jauhilah dunia, dunia itu tidak penting. Memang betul, dalilnya jelas. Ya, dunia itu adalah la'ibun walahun, hanya permainan dan senda gurau belaka. Ya, dunia itu la'ibun walahun, permainan dan senda gurau belaka. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Dan hanya bermegah-megahan, beradu megah, beradu kekayaan, beradu banyak-banyakan anak dan sebagainya. Tetapi maknanya bukan berarti kita harus meninggalkan semua itu. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia itu. Ini yang salah kaprah. Sehingga di pelajaran-pelajaran kita sering. Makanya Islam itu tidak tidak mendikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tidak mendikotomi. Tidak ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Contoh, di sebuah pesantren, di sebuah sekolah, ketika belajar ilmu bahasa Inggris misalkan. Maka ada banyak orang mengatakan, wah udahlah belajar bahasa Inggris gak usah terlalu serius. Itu bahasa kafir, bukan bahasa ahli surga. Sepintas seperti benar. Tapi apakah demikian? Tentu tidak. Kalau kita berniat untuk berdakwah, maka menguasai bahasa Inggris agar dakwah kita sampai ke lebih banyak orang. Bagaimana kita mau berdakwah di Eropa kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris? Bagaimana kita mau berdakwah di Cina kalau kita tidak menguasai bahasa Cina? Bagaimana kita mau berdakwah di Jepang kalau kita tidak menguasai bahasa Jepang dan sebagainya? Maka sungguhnya tidak ada dikotomi ilmu dunia, ilmu akhirat. Semua ilmu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Maka santri-santri kita, anak-anak muda kita, anak-anak kita, generasi muslim yang akan datang harus diupayakan, harus dibimbing semangatnya agar mereka semangat meraih dunia. Semangat meraih dunia itu harus didapatkan. Tetapi dunia itu harus dijadikan kendaraan untuk meraih akhirat. Kebanyak kondisi saat ini, ketika muslim kalah, ketika muslim tertinggal, itu mungkin karena pemahaman zuhud yang kurang tepat tadi. Mengatakan bahwa politik mah duniawi, urusan ekonomi mah urusan duniawi, urusan teknologi mah urusan duniawi. Padahal sungguhnya kalau umat Islam menjadikan semua yang dunia itu sebagai kendaraan untuk akhirat, itulah yang lebih baik. Artinya, kalau seorang muslim menjadi politisi, menjadi penguasa, dia akan menebarkan keadilan di situ. Ketika seorang muslim menguasai sains dan teknologi, maka dia akan menjadikan sains dan teknologi itu sebagai sarana untuk membuat dunia ini lebih damai, lebih aman, lebih tentram, lebih nyaman, lebih indah, lebih membangun perdamaian dan sebagainya. Hadirin ikhwati iman, makanya sekali lagi zuhud itu adalah bukan tentang berapa banyak uang yang kita dapatkan. Bukan tentang ini dunia, ini akhirat, ini jauhi, ini dekati. Bukan. Yang sudah jelas harus dijauhi dan dekati itu sudah jelas. Yaitu tentang halal dan haram. Ya, termasuk tingkatan paling tinggi tentu saja yang syubhat. Nah, makanya di akhir pemirsa Versi TV yang dirahmati Allah, maka semangatlah untuk mengejar dunia. Semangatlah untuk mengejar dunia, tetapi niatkan itu untuk kehidupan akhirat. Ya. Jadi justru semangat mengejar dunia harus dikejar. Umat Islam harus menguasai dunia. Tetapi ketika dia menguasai dunia, maka sikapnya zuhud alias sederhana. Yaitu apa? Menjadikan dunia itu hanya sebagai kendaraan untuk menuju akhirat. Bukan menjadikan dunia itu sebagai sesuatu yang melenakkan. Maka kata Rasulullah, bersemangatlah kamu mengejar dunia agar kamu bisa mengerjakan kebaikan lebih banyak lagi. Karena di mana muslim berada, dia harus menyebarkan kebaikan, dia harus menyebarkan kedamaian. Kalau muslimnya lemah, bagaimana dia bisa membantu orang lain? Kalau muslimnya lemah, bagaimana dia bisa mendamaikan dunia? Kalau muslimnya lemah, bagaimana bisa dia menguasai dunia? Kalau muslim lemah secara ekonomi, bagaimana dia bisa menjadi orang yang menebarkan kasih sayang, membayar zakat, sedekah dan sebagainya. Maka jangan, sekali lagi, jangan jadikan zuhud sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Banyak orang mengatakan saya hidup zuhud, padahal dia malas. Itu kata lain dari malas. Saya hidup zuhud, saya ingin beribadah saja kepada Allah, padahal itu muncul dari kemalasan saja.
Baik, pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, itulah kajian singkat kita tentang makna dari zuhud. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa umat Islam harus hidup zuhud dalam arti dia meraih dunia sebanyak-banyaknya, tapi jadikan untuk mendapatkan akhirat yang lebih mulia, yang lebih kekal, yang lebih baik tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Anda semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.